Welcome back to channel Bioskop Lokal. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Film The Raid adalah film yang bergenre action, yang disutradarai oleh Gareth Evans, dan dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, dan Yayan Ruhian. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film ini dibuka dengan adegan seorang polisi yang bernama Yuda, yang akan menjalankan tugas untuk menyerang kampung berandalan di saat istrinya hamil 7 bulan. Yuda pun berangkat bersama anggota polisi lain dengan senjata lengkap. Mereka pun menyusun strategi karena kampung yang mereka akan serang adalah tempat para berandalan yang sudah terlatih. Setelah tiba di tempat, mereka pun menjadi dua pasukan, dan mereka pun memasuki semua kamar dan menangkap semua orang di sana. Tapi ada satu orang lolos dan memberitahukan kepada semua orang di sana menggunakan speaker, kalau ada polisi yang datang untuk menyerang mereka. Dan kabar itu juga didengar oleh atasan para berandalan itu yang bernama Tamariyandi. Ketua berandal itu pun menyuruh semua bawahannya untuk menyerang para polisi itu dengan hadiah tidak perlu membayar uang kontrakan. Para berandal pun menyerang para polisi dan malangnya, anggota berandal itu lebih banyak dari para polisi dan juga membawa senjata semua. Para polisi mulai ketakutan karena mereka kalah jumlah. Ketua polisi pun meminta letnan agar meminta bala bantuan untuk mereka, tetapi letnan memberitahu kepada ketua polisi itu bahwa misi itu bukan misi dari atasan mereka, melainkan hanya dendam pribadi sang letnan kepada ketua berandal itu. Mengetahui hal itu, ketua polisi pun marah ke sang letnan karena telah mempertaruhkan nyawa mereka semua hanya karena dendam pribadi. Para polisi pun terpojok di salah satu kamar dan tidak menemukan jalan keluar, tapi untungnya Yuda membuat jalan dengan cara membuat lubang di lantai yang sudah rusak dengan kapak. Saat lubang sudah selesai, mereka pun pergi ke lantai bawah, tapi di sana juga sudah ada berandal yang menanti mereka. Yuda pun menemukan cara dengan memasukkan tabung ke dalam kulkas dan menghadapkannya kepada para berandal. Tabung LPG itu pun tertembak dan meledak sehingga kamera yang dipakai oleh bos berandal untuk mengawasi mereka ikut rusak. Bos berandal pun marah dan menyuruh tangan kanan dan kirinya untuk menghadapi mereka. Tangan kanan dan kirinya bos berandal itu bernama Andy dan Mad Dog. Mereka selalu berselisih dan tidak pernah akur. Andy ingin melakukan tugasnya sendiri, tapi Mad Dog menyuruh dua anak buahnya untuk mengikuti Andy meskipun Andy tidak mau. Para berandal pun mencari semua anggota polisi yang masih hidup. Mereka mencari di semua kamar dan setiap ruangan di gedung itu. Yuda terpisah dengan ketua dan letnannya dan membopong temannya yang terluka, dan malangnya Yuda juga harus berkelahi dengan para berandal serta melindungi temannya yang terluka. Setelah menghabisi semua berandal itu, Yuda pun pergi ke kamar dan meminta pertolongan kepada orang yang dibantunya di awal tadi. Orang itu pun membukakan pintu untuk mereka berdua dan bersembunyi di balik tembok. Karena ada banyak orang yang terkapar di lorong itu, para berandal itu pun memeriksa kamar itu, tapi untungnya Yuda dan temannya diketahuan dan pemilik kamar itu tidak memberitahu kepada para berandal itu. Setelah para berandal itu pergi dari kamar itu, Yuda pun mengobati temannya dan menitipkannya pada pemilik kamar agar temannya bisa beristirahat. Sedangkan di dalam lift, Andy yang tidak ingin diikuti oleh anak buah Mad Dog, mengambil pisau di dalam celananya dan diam-diam dan membunuh kedua anak buah Mad Dog itu di dalam lift. Dari balik jendela Yuda terlihat sedih karena hanya bisa melihat teman-temannya yang sudah mati, tanpa menolong mereka. Yuda menanyakan jalan keluar kepada pemilik kamar itu, tapi kata sang pemilik kamar, di tempat itu jalan keluarnya hanya satu, yaitu hanya jalan masuk itu. Dan sang pemilik kamar itu memberitahu kalau misinya itu ilegal, dan letnannya itu pernah bekerja di tempat itu. Tanpa menyakininya ucapan pemilik kamar itu, Yuda keluar dari kamar itu. Baru saja keluar dari kamar itu, Yuda mendengar teriakan. Ternyata teriakan itu berasal dari temannya yang disiksa oleh para berandal. Baru saja mau mendekati, Yuda dipergoki oleh salah satu berandal dan langsung memberitahu temannya, dan mereka pun bertarung, tetapi semua anggota itu dikalahkan oleh Yuda.
Setelah selesai bertarung Yuda pun kelelahan dan berjalan tunggang langgang. Tapi tiba-tiba ada yang menyeretnya masuk ke dalam kamar, ternyata itu Andi, tangan kiri bos berandal, tetapi Andi tidak membunuh Yuda. Sementara di tempatnya Jaka sedang menyusun rencana untuk mencari Yuda dan temannya, tetapi sang letnan tidak mau mencari mereka dan beranggapan kalau mereka sudah mati. Jaka pun marah dan bertengkar dengan sang letnan karena mereka ke sana bukan karena misi melainkan hanya dendam pribadi. Di saat Jaka keluar dari kamar itu dia langsung diserang oleh Mad Dog, sedangkan letnan dikejar oleh anak buah Mad Dog, berlanjut kepada Mad Dog yang menodongkan pistol kepada Jaka dan Jaka menodongkan pisau kepada Mad Dog. Kemudian Mad Dog memerintahkan Jaka untuk menjatuhkan pisaunya dan mengajak Jaka untuk berkelahi dengan tangan kosong. Jaka menyetujuinya dan mereka pun berkelahi. Ini baru asik. Tapi malangnya Jaka kalah dan mati di tangan Mad Dog. Kembali lagi ke tempat Yuda dan Andi. Yang ternyata mereka berdua adalah saudara kandung. Andi pergi dari rumahnya karena dianggap gagal dan hanya mempermalukan ayahnya. Andi menanyakan maksud kedatangan Andi ke tempat itu. Yuda bukannya menjawabnya malah menanyakan kembali hal itu ke Andi. Yuda membujuk Andi kembali untuk pulang ke rumah mereka, tetapi Andi menolaknya karena masih marah kepada ayah mereka. Yuda mengatakan kalau Andi sebentar lagi akan menjadi om. Andi sangat senang dengan kabar itu tapi tetap tidak bisa pulang, karena dia tidak bisa keluar dari sana dan nyawanya yang menjadi jaminan. Andi menyuruh Yuda untuk keluar dari tempat itu dengan cara berjalan di belakang Andi. Tetapi belum saja menjalankan rencana dan baru keluar dari kamar itu, Andi melihat Mad Dog sedang menyeret Jaka yang sudah mati. Terpaksa Andi harus ikut Mad Dog untuk kembali kepada bos mereka. Di dalam lift Andi mengatakan kepada Mad Dog bahwa mayat yang dia bawa bukan yang diinginkan oleh bos mereka. Yuda melihat kaptennya yang sudah mati diseret oleh Mad Dog. Yuda pun sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihatnya. Setelah Andi dan Mad Dog pergi, Yuda pun menyusuri lorong, dan dia bertemu dengan temannya yang masih selamat. Dia pun memberitahukan kalau kapten mereka sudah mati dan menanyakan kenapa bisa begitu. Temannya menjawabnya karena mereka diserang dan letnan mereka kabur, dan kapten menyuruh dia untuk mengikuti sang letnan. Kemarahan Yuda makin memuncak dan dia berencana untuk membunuh bos dari berandalan itu. Sang letnan memberikan informasi kalau bos para berandalan berada di lantai paling atas. Sedangkan di tempat dari bos para berandalan, dia bertanya kepada Mad Dog kenapa membawa mayat yang salah, dan Andi mentertawai hal itu, tapi Mad Dog berkata daripada Andi yang tidak membawa apa-apa. Bos mereka bertanya kepada Andi kenapa dia tidak membawa apa-apa dan mencurigainya. Dia menyuruh Andi menunjukkan tangannya. Dan tanpa diduga Mad Dog menendang Andi sehingga Andi terkapar di meja dan tangannya ditusuk oleh bosnya. Ternyata bosnya sudah mengetahui kalau Andi menyembunyikan satu orang polisi. Bosnya penasaran ada hubungan apa antara Andi dan Yuda, dan juga mengancam Andi untuk membunuh dia di depan Yuda. Gua gorok. Sedangkan Yuda sudah mulai bereaksi dan menerobos naik ke lantai atas.
Tapi saat mau menaiki lantai paling atas Yuda mendengar suara kesakitan kakaknya, yang ternyata berada di balik kamar di depannya. Dia pun memasuki kamar itu, ternyata kakaknya sedang diikat dan dipukuli oleh Mad Dog. Mad Dog membiarkan Yuda membuka ikatan milik Andi. Setelah ikatannya terbuka, mereka pun bertarung 2 lawan 1. Sedangkan sang letnan bersama 1 anggota polisi sudah mencapai lantai 15. Dan mengambil pistol dari berandalan di sana. Dan pistol itu sangat berguna karena dibuat untuk menakuti bos dari para berandalan dan dia menjadi sandera untuk bisa keluar dari sana, tetapi anehnya sang letnan malah menembak bawahannya sendiri. Dan akhirnya Mad Dog kalah dan mati, sedangkan sang letnan ditakut-takuti oleh bos para berandalan itu, kalau akan ada yang akan memburu dia setelah kejadian ini, dan karena sang letnan emosi dia pun menembak bos para berandalan itu, dan dia juga putus asa dan mau bunuh diri, tetapi pistolnya ternyata sudah tidak ada pelurunya, dan setelah Andi memberikan catatan buku hitam kepada Yuda mereka semua pun keluar.